Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Suprianto di channel Berani Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya dari pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000 dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi pecahan desimal itu sebenarnya berasal dari pecahan biasa yang penyebutnya itu 10, 100, 1000 dan perpangkatannya ya 10.000 dan seterusnya dituliskan dalam tanda koma. Contoh 2/10. Nah ini kita ubah menjadi pecahan desimal berarti 0,2. Kemudian 35/100 0,35. 475/1000 0,475. Ini jadi 0,2 berasal dari pecahan biasa yaitu 2/10. Kemudian 0,35 ini 35/100 0,475 475/1000. Nah, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Caranya ubah penyebutnya dulu menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Pada kelas 4 ini biasanya hanya 10 dan 100 saja. Nah, untuk lebih mudahnya kita harus tahu faktor dari 10 dan faktor dari 100. Ini faktor dari 10 ini khususnya nanti yang kita kalikan supaya menjadi 10. Ada 2 dan 5. Kemudian yang faktor 100 ini sebenarnya ada 2 dan 5. Namun 2 dan 5 ini nanti lebih dekat kepada 10, maka untuk faktor 100 ini kita gunakan yang ini saja 4, 20, 25 dan 50. Kalau 4 nanti kalikan 25, kalau 20 ini nanti kalikan 5, kalau 50 ini nanti kalikan 2. Ini untuk lebih memudahkan kita untuk mengubah penyebutnya menjadi 10 maupun 100. Seperti itu. Jadi nanti kalau penyebutnya 2, berarti nanti supaya menjadi 10 kalikan 5. Kalau penyebutnya 5, ini supaya menjadi 10 kalikan 2. Begitupun kalau penyebutnya 4, ini diubah menjadi per 100, nanti kalikan 25. Kalau penyebutnya 20, ini ubah menjadi 100 kalikan 5. Kalau penyebutnya per 25, kita kalikan 4 supaya menjadi 100. Kalau penyebutnya 50, kita kalikan 2 supaya menjadi 100. Caranya seperti itu. Baik, contohnya 1/2. Ini supaya menjadi desimal, kita ubah dulu menjadi per 10. Ini faktor 10 ya, 2. Berarti ini 2 menjadi 10, ini kali 5. Berarti ini juga kali 5. 1 kali 5, 5. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menuliskan 0,5. Jadi 1/2 itu bilangan desimalnya 0,5. Nomor berikutnya 3/5. Nah, 5 ini bisa menjadi 10. Berarti langsung kita ubah menjadi per 10. 5 menjadi 10 itu kali 2. Berarti ini juga kali 2. 3 kali 2, 6. 6/10. Kita jadikan desimal 0,6. Caranya seperti itu. Kemudian 7/20. Kita lihat 20 di sini adalah faktor dari 100. Supaya menjadi 100, ini langsung saja per 100. 20 supaya menjadi 100 itu kali 5, maka 7 ini kali 5. 7 kali 5, 35. 35/100 kita tuliskan menjadi desimal 0,35. Kemudian contoh lagi 13/25. Ini berarti per 100 ya. Langsung kita tulis per 100. 25 menjadi 100 itu kali 4. Berarti di sini juga kali 4. 13 kali 4. Ya, kita hitung. 13 kali 4. 4 kali 3, 12. Tulis 2, satunya di sini. 4 kali 1, 1 tambah 1,
52 per 100, jadi 0,52. Mudah bukan? Ya, berikutnya ayo berlatih. Kita coba dengan angka yang lain. 4 per 5 di sini, berarti jadikan per 10. 5 ini kali 2, 4 kali 2, 8. 8 per 10, 0,8. 3 per 4, kita lihat di sini 4, berarti jadikan 100. 4 supaya 100 kalikan 25, berarti ini kali 25. 3 kali 25, 75, ini berarti 0,75. 14 per 20, 20, berarti langsung per 100. 20 supaya 100 kali 5, ini juga kali 5. 14 kali 5, 14 kali 5, 5 kali 4, 20. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7, 70, berarti 0,70. 22 per 25, ini berarti 100 ya. 25 jadi 100 kali 4, ini berarti kali 4. 22 kali 4, 88, ini berarti 0,88. 28 per 50, 50 jadi 100 ya, ini berarti kali 2, berarti di sini kali 2. 28 kali 2, 28 kali 2, 2 kali 8 16, 1 di sini, 2 kali 2 4 tambah 1 56, berarti di sini 56. 56 per 100, 0,56. Mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Kita perhatikan jika ada satu angka di belakang koma, ini nilainya per sepuluhan. Misalkan di sini 0,123. Ya, satu angka di belakang koma, ini nilainya per sepuluhan. Dua angka di belakang koma, nilainya per seratusan. Dua angka, berarti ini angka 1 dan 2. Dua angka, nilainya ini per seratusan. Kemudian 3 angka di belakang koma, nilainya per seribuan. Jadi kalau sini sampai 1, 2, 3, ini nilainya per seribuan. Contoh, jadi 0,2, ini satu angka di belakang koma. Satu angka, berarti ini sama dengan 2 per 10, nilainya per sepuluhan. Jadi 2 ini satu angka di belakang koma, artinya 2 per 10. Kemudian 0,35, ini berarti di belakang koma ada 2 angka, angka 3 dan angka 5, atau bilangan 3 dan bilangan 5. Ini 2 angka di belakang koma, nilainya berarti per seratusan, sehingga di sini angka di belakang koma ini 35, berarti 35 per 100. Kemudian kalau 3 angka, ini 1, 2, 3, ada 3 angka di belakang koma, ini berarti nilainya per seribuan, sehingga di sini 0,125 itu sama dengan 125 per 1000. Kita perhatikan kalau satu angka di belakang koma ini nolnya 1. Kalau 2 angka ini juga nolnya 2. Kalau 3 angka ini juga nolnya 3. Cara mudahnya seperti itu ya. Baik, contoh. Nah, kalau sudah nanti kalau sudah dijadikan pecahan biasa, ini kemudian sederhanakan. Untuk lebih mudahnya perhatikan contoh berikut. 0,6. 0,6 berarti ini satu angka apa 2 angka? Iya betul, satu angka di belakang koma berarti nilainya per 10. Berarti di sini artinya 6 per 10. Kalau sudah bentuknya menjadi pecahan biasa, kita lihat di sini apakah bisa disederhanakan. Kita lihat di sini genap, di sini juga genap. Berarti ini dibagi berapa? Iya, betul sekali 2 ya. Kalau bilangan genap itu dibagi 2. Ini bagi 2, ini juga bagi 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2,
Apakah bisa dibagi lagi? Tidak. Ini berarti yang paling sederhana. Sehingga 0,6 sama dengan 3/5. 3/5 dari mana? Dari ini ya, 6/10, kemudian disederhanakan, dibagi dengan bilangan 2. Hasilnya 3/5. Contoh lagi, 0,25. Ini berarti 12. Ada 2 angka di belakang koma, berarti 25/100. Nolnya 2. 2 angka di belakang koma, berarti nilainya per seratusan. Apakah ini bisa dibagi atau disederhanakan? Kalau yang sudah hafal untuk angka yang istimewa, 25 itu dan 100 bisa dibagi dengan 25, ya betul sekali. Ini 25 kita bagi dengan 25 dan 100 ini bagi juga 25. 25 bagi 25 1. 100 bagi 25 4. Jadi 0,25 itu sama dengan 1/4. Berikutnya 0,375. Ini ada 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma, berarti ini per 1000-an ya. Ya, tinggal kita tuliskan angkanya di atasnya. 375. Apakah ini bisa disederhanakan? Ya, untuk kelas 4 sebenarnya baru sampai puluhan dan ratusan, per 10-an dan seratusan. Namun untuk per 1000-an angkanya sudah lumayan banyak ya. Ini yang sudah hafal ini sebenarnya langsung ketemu. Ini dibagi dengan 125 ya. Ini dibagi 125 dapat 3. 1000 dibagi 125 dapat 8. Nah, sehingga 0,375 ini sama dengan 3/8. Ayo berlatih. Ya, coba kita latihan dengan angka yang berbeda. Misalkan di sini 0,2, berarti kita tuliskan 2-nya di sini. Ini 1 angka di belakang koma, berarti per 10. Apakah ini bisa disederhanakan? Ya, ini genap-genap, berarti bisa dibagi 2. Ini bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Jadi 0,2 itu sama dengan 1/5. Berikutnya 0,4. Ya, kita tuliskan 4 di sini. Ini 1 angka di belakang koma, berarti artinya per 10. Apakah bisa disederhanakan? 4/10? Ya, ini bilangan genap, ini genap, berarti bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Sehingga 0,4 itu sama dengan 2/5. Berikutnya 0,8. Kita tuliskan 8 di sini. Nah, 1 angka di belakang koma berarti per 10. Nah, di sini genap-genap berarti bisa disederhanakan. Ini berarti dibagi 2. Ini juga dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Sehingga 0,8 sama dengan 4/5. Berikutnya 0,16. Jadikan pecahan biasa. Kita tuliskan 16 dulu di sini. Nah, 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Berarti ini per 100. Nah, kita lihat di sini. Ini juga masing-masing bilangan genap. Berarti bisa dibagi 2. Kita bagi 2. Kita sederhanakan ya. Bagi 2. 16 bagi 2, 8. 100 bagi 2, 50. Apakah masih genap semuanya bilangan ini 8, 50?
Ya, berarti kalau masih genap, kita bagi lagi dengan 2. Ini juga bagi dengan 2. 8 bagi 2, 4. 50 bagi 2, 25. Ini genap, ini ganjil. Berarti dibagi dengan bilangan ganjil. Apakah bisa? Untuk 4-nya nggak bisa. Kalau 25 bisa. Nah, berarti ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana, sehingga 0,16 itu sama dengan 4/25. Berikutnya 0,25 kita tuliskan di sini 25 per, ini 2 angka berarti per 100. Nah, apakah bisa dibagi ini? Ini ganjil, ini genap, berarti dibagi dengan bilangan ganjil. Kita lihat, kalau satuannya berupa 5 atau 0, ini berarti bisa dibagi 5, betul sekali ya. Ini dibagi 5, ini juga dibagi 5. 25 bagi 5, 5. 100 bagi 5, 20. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Ya, ini masih satuannya 5 dan 0, berarti masih bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 20 bagi 5. 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Berarti 0,25 itu sama dengan 1/4. Berikutnya 0,28 kita tuliskan di sini 28 per, di sini 1 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kita lihat di sini genap, di sini genap, berarti ini bisa disederhanakan, dibagi dengan bilangan 2. Ini yang paling mudah. 28 bagi 2, 14. 100 bagi 2, 50. Ya, ini masih genap-genap, berarti masih bisa disederhanakan. Bagi dengan 2. Ini juga bagi dengan 2. 14 bagi 2, ya 7. Kemudian 50 bagi 2, 25. Ini ganjil. Coba kalau dibagi 7, nggak bisa. Oh, ini bisa, ini yang nggak bisa. Berarti ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti 0,28 sama dengan 7/25. Bagaimana, mudah bukan? Cara mengubah bilangan biasa menjadi desimal dan dari bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Demikian, mudah-mudahan materinya dapat dipahami. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.